Baik, saya Cecilia Tania Manuela dengan NIM 07118102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin pelanggaran yang terkait dengan sistem informasi cerdas sebagai tugas MIP dari mata kuliah etika profesi. Adapun poin-poin pelanggaran yang etika yang akan saya jelaskan yaitu ada 12. Kemudian lanjut saja untuk penjelasannya. Yang pertama di sini memanipulasi data yang diolah. Nah, contoh kasus yaitu manipulasi data untuk registrasi kartu perdana. Nah, aksi manipulasi data warga melalui KTP. Aksi ini berurusan dengan polisi karena melakukan registrasi kartu perdana untuk telepon seluler dengan menggunakan identitas orang lain di konter handphone yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda. Nah, ada 55.300 kartu perdana dari satu operator telepon seluler yang terkenal sudah terregistrasi atas nama orang lain dan menyisakan 10.100 kartu perdana yang belum terregistrasi. Petugas Satreskrim Samarinda langsung melakukan penyelidikan. Nah, registrasi kartu perdana menggunakan identitas orang lain yang dibeli secara online dengan harga 200.000. Aksi Anas dan Jasa ini sudah dilakukan sejak 2018 yang lalu. Nah, dari contoh kasus dapat dianalisis bahwa Anas dan Jasa ini melakukan pelanggaran hukum dengan pasal 51, pasal 35 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2018 tentang ITE dan pasal 94 pasal 77 Undang-Undang RI 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Nah, hukuman untuk ITE maksimal 12 tahun dan denda 2M. Sementara Undang-Undang Administrasi Kependudukan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 2M. Kemudian poin yang kedua yaitu membuat sistem informasi yang tidak sesuai standar dan uji kelayakan. Nah, contoh suatu kasus dalam suatu profesi yang berpotensi melanggar hukum yang ada di mana jika seseorang yang membuat suatu sistem ataupun aplikasi yang menjadi suatu sistem yang digunakan banyak orang tanpa melalui uji standarisasi dan uji kelayakan sehingga dapat merugikan orang lain. Nah, dari analisis kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, di mana setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya dibekukan sementara atau dicabut dengan sengaja, di mana yang memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 35 miliar rupiah. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu menggunakan kode ulang dengan hak cipta tanpa izin. Nah, contoh suatu kasus dalam sistem informasi cerdas yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum yang ada, di mana jika seseorang yang membuat suatu sistem ataupun aplikasi dan dalam pembuatannya menggunakan suatu kode yang telah ada dengan hak cipta tanpa izin dari pembuat. Nah, dari contoh kasus di atas dapat mengenai ketentuan pidana perbuatan pembajakan yang dapat dilihat dalam pasal 113 ayat 3 tentang Undang-Undang Hak Cipta, di mana setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk contoh kasus yang keempat yaitu
membuat dengan sengaja dokumentasi sistem yang tidak akurat. Nah, contoh suatu kasus dalam profesi sistem informasi cerdas yang berpotensi melanggar hukum yang ada, di mana jika seseorang yang membuat suatu sistem ataupun aplikasi dan dalam hasilnya tidak memberikan hasil yang akurat sehingga dapat merugikan pengguna. Nah, dari pemisalan contoh kasus di atas itu dapat mengenai Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 11 tahun 2008 atau Undang-Undang ITE, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian poin yang kelima yaitu menyebarkan data-data penting yang diolah. Nah, contoh kasus di mana Facebook sebagai salah satu media sosial yang paling banyak digunakan dan memiliki miliaran pengguna ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan pertemanan dan kekerabatan. Namun pihak Facebook sejak terungkapnya kasus kebocoran data pengguna Facebook pada Maret 2018 ini, di mana kasus ini bermula ketika munculnya whistleblower yang mengungkapkan perusahaan tersebut menyalahgunakan 87 juta data pengguna Facebook. Akibat pembeberan ini, Cambridge Analytica mendapat kecaman keras atas cara mereka dalam mengambil data, yaitu dengan mengelabui responden. Kecaman keras juga tertuju pada Facebook karena dianggap memberikan akses kepada aplikasi luar untuk bisa mengambil data pengguna yang seharusnya tidak diberikan berdasarkan hak privasi. Nah, dari hasil contoh kasus di atas mengenai Undang-Undang ITE tahun 2016 pasal 32 itu ada larangan pembukaan data pribadi seseorang, ancaman pidananya ada di pasal 48 bisa mencapai 10 tahun dan denda sebesar 50 miliar. Karena Undang-Undang ITE maka mediumnya sistem elektronik. Kemudian untuk poin yang keenam yaitu membuat sistem yang dengan sengaja untuk menjatuhkan milik orang lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Nah, contoh kasus dalam suatu profesi sistem informasi cerdas yang berpotensi melanggar hukum yang ada, di mana jika seseorang yang dengan sengaja membuat suatu sistem ataupun aplikasi dan dalam hasilnya memiliki tujuan untuk menjatuhkan atau merugikan orang lain untuk mengambil keuntungan sendiri. Nah, dari contoh pemisalan kasus ini dapat mengenai pasal 28 ayat 1 yang mengatur tentang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, dan yang pasal kedua itu mengenai pasal 30 ayat 1 mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Kemudian itu poin yang ketujuh, tidak menjaga keamanan sistem informasi. Nah, contoh suatu kasus dalam profesi sistem informasi cerdas yang melanggar hukum yang ada, di mana jika seseorang yang membuat suatu sistem ataupun aplikasi dan dalam hasilnya selama pemakaian oleh pengguna pihak developer tidak menjaga keamanan sistem sehingga dapat merugikan pengguna. Nah, dari pemisalan kasus ini dapat mengenai
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Bagian kelima Pemeliharaan, Pasal 27 Pemeliharaan SNI dilakukan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, menilai kelayakan dan kekiniannya, dan menjamin ketersediaan SNI. Dan mengenai pasal 28 ayat 1 yang mengatur tentang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian poin yang ke-8 yaitu tidak memonitori data dan sistem environment secara berkala. Nah, untuk contoh pemisalan kasus di sini yang berpotensi melanggar hukum yang ada, di mana jika seseorang yang membuat suatu sistem ataupun aplikasi dan dalam hasilnya selama pemakaian oleh user, pihak developer tidak memonitori data dan sistem environment system sehingga dapat merugikan pengguna. Nah, pemisalan kasus ini dapat mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Bagian kelima Pemeliharaan, Pasal 27 Pemeliharaan SNI dilakukan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, menilai kelayakan dan kekiniannya, dan menjamin ketersediaan SNI, dan mengenai pasal 28 ayat 1 mengenai tentang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Dan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian poin yang ke-9 yaitu tidak melindungi privasi pengguna. Nah, contoh studi kasus di sini yaitu kasus pembobolan saldo GoPay. Direktur Eksekutif ICT Institut Heru Sutadi berkata, on-time password alias kata sandi sekali pakai atau OTP memang kerap menjadi pintu masuk peretasan. Nah, berbekal OTP ini, pelaku kerap bisa mengakses aplikasi lain dengan seolah-olah menjadi pemilik ponsel korban meski tidak memiliki nomor ponsel tersebut. Namun setahunya, efek buruk ini lebih besar bisa dicegah jika aspek konfirmasi double diterapkan dengan benar. Heru bilang seharusnya setiap transaksi selalu diawali permintaan PIN. Hal ini katanya sudah diterapkan di perbankan sehingga mengurangi risiko kerugian konsumen bila akun benar-benar dibobol melalui OTP. Nah, bertambahnya catatan kasus yang terulang dan merembetnya peretasan ke aplikasi lain menurut Heru menjadi alarm bahwa penyedia aplikasi tidak bisa diam atas celah keamanan itu. Belum lagi setahu dia penyedia layanan biasanya akan mengaku tidak ada celah. Menanggapi hal ini, Senior Manager Corporate Affairs Gojek, Alvita Sen, menjelaskan perusahaannya telah menghubungi Maya dan membantu agar penipu dapat diusut kepolisian. Perusahaannya katanya mengecam kasus penipuan itu. Nah, dari contoh kasus yang di atas ini dapat mengenai pasal 493 KUHP tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum, dan pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hukuman yang berlaku bagi para pelaku adalah hukuman pidana. Kemudian poin yang ke-10 yaitu membuat sistem informasi yang dengan sengaja mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan pihak lain. Nah, contoh kasus di sini yaitu transaksi siluman di rekening jenius bermodus phishing. Nah, jagat Twitter kembali diramaikan dengan cuitan soal pembayaran
siluman atau transaksi pembayaran misterius di Genius. Nah, aplikasi perbankan yang digital milik Bank BTPN ini tahun lalu menimpa influencer Wisnu Kumoro, founder CEO dan Chief Digital Forensik dari PT Digital Forensik Indonesia, Ruby Alamsyah, mengatakan pelaku kemungkinan menggunakan teknik phishing. Nah, dalam makalah berjudul The State of Phishing Attack, Jason Hung mengatakan phishing bekerja dalam 3 tahap. Yang pertama, calon korban menerima umpan, kemudian ia mengambil tindakan yang disarankan dalam pesan umpan itu. Biasanya pergi ke situs palsu atau memasang malware secara tak sadar, atau membalas pesan dengan menyertakan informasi sensitif. Dan yang terakhir adalah pelaku memonetisasi informasi yang dicuri. Ada beberapa teknik licik yang memungkinkan calon korban mengikuti umpan tersebut. Misalnya dalam kasus phishing, Apple ID dan 2-3 bulan belakangan terjadi isi surat kurang lebih pembatalan transaksi yang tidak pernah dilakukan korban. Ruby melanjutkan bahwa karena yang dibutuhkan hanya nomor kartu dan CVV yang tertera di balik kartu kredit, maka pelaku tidak perlu mengakses aplikasi jenis korban. Nah, dari contoh kasus di atas, di Indonesia sendiri sudah diatur undang-undang mengenai privasi seseorang, yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan hukum yang mengatur tentang informasi yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hukuman yang berlaku ini bagi para pelaku yaitu hukuman pidana. Kemudian poin yang ke-11 yaitu mengumpulkan data pengguna tanpa izin langsung dari pengguna. Nah, contoh kasus di sini, Christopher Wylie yang sebagai karyawan perusahaan analitik Cambridge Analytica membeberkan apa yang sebenarnya terjadi melalui tayangan sebuah video pengakuan tentang pelanggaran privasi dengan menyedot data profil jutaan pengguna sebuah jejaring sosial terbesar di dunia yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja yang bernama Cambridge Analytica. Kemudian akibat pembebaran ini, Cambridge Analytica mendapat kecaman keras atas cara mereka dalam mengambil data, yaitu dengan mengelabui responden. Nah, contoh kasus di atas ini dapat mengenai Undang-Undang ITE tahun 2016, pasal 32 itu ada pelanggaran pembukaan data pribadi seseorang, ancaman pidananya ada di pasal 48 bisa mencapai 10 tahun dan denda 10 miliar. Karena Undang-Undang ITE ini sebagai mediumnya sistem elektronik. Untuk mekanisme perdata, pasal 26 ayat 1 disebut bahwa data pribadi seseorang tak bisa dipindahtangankan semena-mena atau tanpa izin, sehingga pemilik data bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dan korban bisa langsung melakukan gugatan atau pelaporan. Kemudian poin yang terakhir yaitu membagikan data pengguna kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pengguna. Contoh kasus di sini yaitu yang sama itu pihak Facebook sejak terungkapnya kasus kebocoran data pengguna Facebook pada Maret 2018 ini, di mana kasus ini bermula ketika munculnya whistleblower yang mengungkapkan perusahaan tersebut menyalahgunakan 87 juta data pengguna Facebook. Christopher Wylie sebagai karyawan perusahaan analitik Cambridge Analytica membeberkan apa yang sebenarnya yang telah terjadi melalui tayangan sebuah video pengakuan tentang pelanggaran privasi dengan menyedot data profil jutaan pengguna sebuah jejaring sosial terbesar di dunia yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja yang bernama yaitu Cambridge Analytica. Nah, akibat pembebaran ini, Cambridge Analytica mendapat kecaman keras atas cara mereka dalam mengambil data, yaitu dengan mengelabui responden. Nah, akibat pembebaran ini, Cambridge Analytica mendapat kecaman keras atas cara mereka dalam mengambil data, dan kecaman keras juga tertuju pada Facebook karena dianggap memberikan akses kepada aplikasi luar untuk mengambil data pengguna yang seharusnya tidak diberikan berdasarkan hak privasi.
Nah, dari contoh kasus ini, di Indonesia dapat mengenai Undang-Undang ITE tahun 2016 pasal 32, larangan pembukaan data pribadi seseorang. Ancaman pidananya ada di pasal 48, bisa mencapai 10 tahun dan denda 10 miliar. Karena Undang-Undang ITE maka mediumnya sistem elektronik. Untuk mekanisme perdata, pasal 26 ayat 1 disebut bahwa data pribadi seseorang tidak bisa dipindah tangankan semena-mena atau tanpa izin, sehingga pemilik data bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dan korban bisa langsung melakukan gugatan atau pelaporan. Nah, ini saja mengenai poin-poin pelanggaran dalam bidang profesi sistem informasi cerdas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.